Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit, kita kembali lagi bersama Ustadz Hendrik Purnama, pendiri bimbingan ibadah sholat khusyuk Aqsa. Ustadz Hendrik, tadi Ustadz mengatakan bahwa lahiriah dan batiniah ketika kita sholat itu harus fokus pada satu tujuan ya. Nah, terkadang kan kita merasakan juga lahir kita sholat tapi pikiran kita tak kemana-mana. Nah ini bagaimana menghilangkan pikiran yang tidak fokus tadi sehingga menimbulkan ketidakfokusan kita untuk sholat. Nah, gimana kira Pak Ustadz Hendrik? Jadi sebelum kita ke sana, menurut kami kan kita perlu tahu juga sebetulnya yang dimaksud dengan sholat khusyuk atau sholat yang sudah khusyuk itu seperti apa kan itu? Nah, atau apakah sholat yang dikatakan sudah khusyuk itu kalau orangnya tenang, jangan-jangan malah karena ngantuk dia ketiduran. Imam bacaannya panjang, dia ngantuk ya? Tenang juga. Tapi rupanya tenangnya karena ngantuk. Kan gitu. Atau bahkan karena terlalu terbuai dengan lamunannya, makanya sangat tenang, bahkan kadang-kadang sering lupa rokaatnya karena saking tenangnya. Apakah itu yang dikatakan khusyuk? Seperti kalau kita ingin menuju sesuatu, kita mau berangkat kemana, kita kan harus tahu tujuannya. Seperti apa yang hendak kita capai atau kita tuju itu. Kalau kita berbicara tentang sholat yang khusyuk, maka kita perlu tahu. Kalau kita ingin mencapai kekhusyukan, tahu sholat yang khusyuk itu sebetulnya sholat yang seperti apa. Pertama kita awali dari pengertian khusyuk itu. Artinya dalam cakupan sholat ini kan ada namanya ahli tata bahasa Ibnu Manzur. Dalam Lisanul Arab beliau menyatakan bahwa khusyuk itu berasal dari kata khosya'a yakhsya'u khusyu'an. Artinya menundukkan pandangannya ke tanah, menurunkan dan merendahkan suaranya. Ini bisa dibaca dalam bab kho dan shin, terbitan Darul Hadis Kairo halaman 317. Kemudian secara istilah itu banyak definisi yang dipaparkan oleh para ulama. Kita dalam kesempatan ini kita kutip dua saja di antaranya. Misalnya Imam Hasan Al-Basri mengartikan khusyuk itu tempatnya di hati, menundukkan pandangan dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, ini bisa dibaca ya dalam Darul Mansur, kitab Sir Bil Maksur, terbitan Lebanon, Darul Kutub Al-Ilmiyah, jilid 10 halaman 559. Kemudian Imam Qatadah menyatakan yang artinya khusyuk itu letaknya di hati, takut kepada Allah serta menundukkan pandangan ketika sholat. Ini definisi tentang pengertian sholat yang sudah khusyuk itu banyak. Tapi yang lebih pokok daripada semua itu adalah apa sih tandanya atau bagaimana sih keadaannya orang yang sholatnya sudah khusyuk itu. Ini kan berarti sudah masuk kepada ranah yang lebih tinggi daripada sekedar definisi. Paling tidak ada 3 dalil, baik Al-Quran maupun hadis, yang dapat kita jadikan pedoman, rujukan untuk memahami bagaimana keadaan orang yang sholatnya sudah khusyuk itu. Yang pertama adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu. Bagi kita yang belajar tata bahasa Arab, wa innaha itu kan domirnya domir mu'annas, maka penekanannya kembali kepada kata yang di depan antara as-sabru dan as-sholah, maka penekanannya lebih kepada as-sholah. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu, apa itu? Sholat. Lakabiratun, lamnya kan lam pendek, berarti dia lam taukid, menegaskan lakabiratun, sesungguhnya yang demikian itu, sholat itu sungguh berat. Illa alal
khosyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka resep supaya kita tidak merasa berat untuk melaksanakan ibadah sholat, resepnya, obatnya, khusyuklah dalam pelaksanaan ibadah sholat itu. Bagaimana keadaan orang yang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna dalam tata bahasa Arab fi'il mudhari, yakni satu kata yang mengandung pengertian sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, atau kata pendeknya menunjukkan adanya kesinambungan. Maka orang yang khusyuk itu adalah orang, yakni orang-orang yang mereka meyakini akan dan sedang dan akan lagi, karena berkesinambungan, menemui yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, menemui Tuhannya. Ini barangkali satu-satunya bahasa Mandeling yang masuk dalam Al-Quran. Mulaqu, Mulaktu. ya, mulak. Kembali. Mulak tu bagas. Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Ini mulak ini diartikan bisa kembali kepada Allah, bisa menemui Allah. Jadi orang yang khusyuk itu keadaannya ketika dia sholat atau sebelum sholat, dia yakin bahwa dia akan menemui, akan menghadap Allah Ta'ala. Dan ketika sholat dia yakin bahwa dia sedang menemui Allah Ta'ala. Namanya orang mau menemui yang maha mulia. Pendekatan pahamnya, pernah kami satu kesempatan punya jadwal beraudiensi dengan Bapak Gubernur Edi Rahmayadi di rumah dinasnya. Ya, pukul 14.00 jam 2 siang. Karena kita ingin menjumpai orang yang patut untuk kita hormati, kan itu, patut kita muliakan, maka sebelum jam 14.00 kita sudah bersiap-siap. Bahkan dari jam 12 kita udah ada rasa-rasa getar-getar bersiap-siap mau menemui Bapak Gubernur. Nah, jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang yang sebelum waktu sholat, bahkan jauh sebelum waktu sholat, sudah ada getaran bahwa dia hendak menemui Tuhannya. Jadi itu berarti menjadi satu resep itu sebenarnya. Kalau kita mau menemukan khusyukan, siap-siapnya jangan pas waktu sholat baru siap-siap, tapi jauh-jauh sudah disiapkan. Nah, itu dia. Padahal ini sudah lompat batu kajiannya. Sebenarnya di awal kajian kita ini adalah kajiannya tentang bagaimana mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani supaya khusyuk itu mudah terbangun dalam diri kita. Atau bahasa lain, khusyuk bukan dipaksa-paksakan. Tapi khusyuk adalah sesuatu yang memang mesti diupayakan. Kalau dipaksa-paksakan, tandanya dipaksa-paksakan itu apa? Ada orang sholat kita lihat waktu takbiratul ihram, kita melihatnya saja sudah kasihan, sudah capek. Kenapa? Takbiratul ihramnya panjang kali. Yang sedih lagi sering nggak jadi. Pernah lihat orang takbiratul ihram, Allah, sampai hilang suaranya saking panjangnya takbirnya. Allah. Mungkin belum kena kating. Ya itulah tandanya bahwa dia memaksa-maksakan diri untuk khusyuk. Padahal khusyuk bukan dipaksa-paksakan, tapi khusyuk akan mudah dia terbangun, ditemukan oleh orang yang sholat itu kalau segala sesuatunya mendukung. Contoh, bagi orang-orang yang sudah berangkat ke tanah suci misalnya. Ini sekarang kan lagi ya. Ya, baik haji atau umroh kan itu. Seumur-umur hidup misalnya di tanah air susah dia sholat untuk sampai berlinang air mata. Begitu merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi waktu beliaunya haji atau umroh, sholat di tanah suci, belum lagi masuk sholat, baru siap-siap sholat, udah petangisan orang. Merasa begitu dekat dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatunya mendukung untuk mudah hatinya tersentuh, merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Demikian juga khusus pendekatan pahamnya. Ibarat tanaman juga, tanaman akan mudah tumbuh dengan subur kalau tanahnya, iklimnya, pencahayaan mataharinya semuanya mendukung.
Tapi bagaimanapun dipaksakan untuk tumbuh, kalau dia berada di lahan yang panas atau tandus kerontang, maka sulit. Ini pendekatan pahamnya. Maka tahapan kita dalam rangka mengkaji atau bimbingan sholat khusyuk ini adalah tahapan bagaimana mempersiapkan jasmani dan rohani. Itu porsinya paling besar dalam kajian sholat khusyuk di Aqsa ini. Karena kalau sudah siap, maka bimbingan mau zikirnya, mau bagaimana pelaksanaannya itu akan lebih mudah untuk diterima. Baik, pemirsa Orbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.